Beritahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Bethlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawabnya, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Elia, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh sama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semua?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Sambil mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Ramah. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu. Biarlah firman ini menjadi sabda yang abadi dalam hidup kita. Sabda abadi. Sabda abadi, surahkan kami yang mengikutinya. Hidup sukacita, tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan kita ini diawali dari kisah ketika Saul, raja Israel, mulai tidak dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu, Saul adalah orang yang pertama dipilih oleh bangsa Israel untuk menjadi pemimpin mereka. Orang yang tingginya lebih dari yang lain, orang yang perawakannya bagus, orang yang kecerdasannya luar biasa. Tetapi dalam bacaan kita, kemudian pilihan orang Israel ini berbuat jahat ketika tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan perintahkan ketika menyerang bangsa yang akan ditaklukkan, habisi semua. Tapi sama Saul, Bapak Ibu, rupanya tidak dihabisi semua. Yang bagus-bagus kambing dombanya dibawa pulang untuk dia. Dan ketika akan menghadapi perang yang besar, mereka akan mengadakan ibadah, diminta untuk menunggu Samuel, mereka tidak sabar. Dan akhirnya Bapak Ibu, Raja Saul
memimpin ibadah itu sendiri, dan itu ditolak oleh Tuhan. Orangnya hebat, orangnya luar biasa. Pilihan rakyat Israel pada waktu itu, tapi kemudian berbuat jahat di mata Tuhan, sehingga kemudian Roh Tuhan meninggalkan dia. Bisa kita baca di ayat 34, 35 pasal 15. Kemudian Samuel pergi ke Rama, tetapi Saul pergi ke rumahnya di Gibeah Saul. Sampai hari matinya Samuel tidak melihat Saul lagi, tetapi Samuel berduka cita karena Saul, dan Tuhan menyesal karena ia menjadikan Saul raja atas Israel. Pilihan masyarakat pada waktu itu, pilihan umat Tuhan pada waktu itu justru membuat Tuhan menyesal. Justru membuat Allah kecewa ketika Saul kemudian menjadi raja tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan merenungkan di bagian kisah selanjutnya. Ketika Saul tersingkir, ketika Saul ditolak oleh Tuhan, maka harus ada raja penggantinya. Dan raja pengganti itu kita baca adalah Daud. Bapak Ibu, yang mau kita lihat dari diri Daud itu ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud adalah anak yang terakhir, anak bungsu dari Isai, yang pekerjaannya tidak sama dengan kakak-kakaknya. Kakak-kakaknya adalah bagian dari tentaranya orang Israel, prajurit yang tangguh, pandai memainkan pedang, biasa berperang. Tetapi Daud, Bapak Ibu, pekerjaannya adalah mengembala domba orang tua. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika 7 anak dari Isai ini disuruh datang, berarti 8 Bapak Ibu, 7 sudah lewat, tapi tidak ada yang dipilih. Lalu kemudian Samuel bertanya, inikah anakmu semua? Di ayat ke-11, jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada kakak-kakaknya yang mungkin punya perawakan bagus, luar biasa, cocok sebagai seorang raja, karena memang biasa tinggal di istana bersama dengan Saul, tetapi tidak terpilih. Justru yang terpilih adalah Daud, yang pekerjaannya adalah pengembala kambing domba. Bapak Ibu, ini bukan soal pengembalaan, ini bukan soal pekerjaan, tetapi yang kita lihat adalah Daud walaupun pribadinya anak yang paling terakhir, tetapi dia orang yang sangat bekerja keras. Kenapa begitu Bapak Ibu? Karena pengembalaan di bangsa Israel itu tentu bukan pengembalaan yang mudah seperti di tempat kita. Rumput sudah ada di depan kita, rumput tinggal ditanam dan lain sebagainya. Di sana orang Israel mengembalakan harus pergi ke padang rumput yang agak jauh, bahkan bisa menginap beberapa hari, beberapa minggu, baru dia bisa pulang. Yang dihadapi binatang buas, yang dihadapi binatang-binatang yang bisa saja bukan hanya memakan dombanya, tetapi orang yang mengembalakan juga. Tetapi kita lihat bahwa walaupun dia anak ragil, tapi dia adalah tipe orang yang bekerja keras. Daud menikmati pekerjaan ini. Dia tetap menjalankan tugas ini dengan baik, walaupun kakak-kakaknya adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Yang pertama, Bapak Ibu, kita melihat bahwa sosok Daud adalah orang yang bekerja dengan gigih, orang yang ulet, orang yang berani,
orang yang tekun, orang yang berani berkorban demi pekerjaan. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat ayat 12. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Bapak Ibu perhatikan, walaupun tugasnya adalah pengembala kambing domba, walaupun tugasnya di padang gurun sana, Bapak Ibu, tetapi kita melihat bahwa sosok dirinya adalah orang yang bisa menempatkan diri dengan baik. Kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, Bapak Ibu. Kalau tidak disebut dalam bahasa Jawa, uangnya itu nggak utuh, Bapak Ibu. Peh tukang ngarit, peh tukang angon wedhus, tapi kemudian penampilannya tidak buruk, Bapak Ibu. Dalam biasa, Bapak Ibu, tinggal di padang gurun, kepanasan. Tapi memang panasnya Israel, Bapak Ibu, nggak panasnya kayak Indonesia. Panasnya di Israel itu walaupun panas seperti jam 12 terik gitu, Bapak Ibu ya, tapi itu dinginnya sangat luar biasa. Harus pakai baju lapis 2 yang dingin. Nggak kayak di Indonesia, Bapak Ibu, jam 9 kayak gini. Itu panasnya bisa membuat Bapak Ibu mabirong-birong, buat Bapak Ibu hitam gosong. Di sana enggak, Bapak Ibu, yang kepanasan tetap merah kulit. Nah, Bapak Ibu, ya kok saya lihat bahwa kalau orang Jawa katakan gini, Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa olahraga itu, di dalam tubuh yang sehat, Bapak Ibu, itu terdapat sebuah yang kuat. Ajine kiri itu ono ing ati, ajine badan itu ono ing busana. Artinya, Bapak Ibu, orang itu dihargai, orang itu kuat juga bisa dari penampilannya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud walaupun kelihatannya sederhana, kelihatannya biasa saja, kelihatannya pekerjaannya pengembala kambing domba, tetapi penampilannya bukan biasa-biasa saja. Penampilannya tetap luar biasa, tidak kalah dengan kakak-kakak. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Ibu, terakhir dalam bacaan kita, nanti saya akan jabarkan 2 jam lagi. Yang terakhir, Bapak Ibu, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Yang menarik, Bapak Ibu, bahwa dalam kehidupannya sebagai seorang gembala kambing domba, tetapi soal iman, Bapak Ibu, dia tidak diragukan. Soal kepercayaannya kepada Tuhan tidak diragukan. Dia sangat-sangat mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Harimau singa dia libas karena kekuatan dari Tuhan. Goliat yang tingginya 2 kali kita, Bapak Ibu, seperti raksasa yang tombaknya bobotnya itu hampir 50 kilo, itu cuma dihabisi dengan alih-alih, atau kalau bahasa kita yang pintar di zaman sekarang. Tapi bukan karena Daud, tapi karena Tuhan. Aku mendatangi kamu dengan kuasanya Tuhan. Bahkan dibuktikan bagaimana dia bisa mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Mazmur itu sebagian besar, Bapak Ibu, adalah ungkapan dari seorang pemazmur, seorang Daud yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Kak Jani Pak itu mau ngomong apa sih? Saya mau ngomong gini, Bapak. Daud itu menjalani hidupnya bukan biasa-biasa. Daud menjalani hidupnya itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika dia menjalani hidupnya itu dengan sungguh-sungguh, tidak dalam bahasa Jawa itu waton biding, waton urip begitu, Bapak.
Disinilah ketika Daud menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh, hidupnya dengan benar, manusia memperhatikannya. Ketika Israel butuh raja, Bapak Ibu, apakah di Yerusalem tidak banyak orang yang hebat? Apakah di sekitar Yerusalem tidak ada orang yang luar biasa? Tentu banyak. Tetapi kemudian kenapa harus mencari Daud yang tinggal di desa yang ada di Bethlehem, yang sedang mengembalakan kambing domba di padang gurun? Kenapa justru Daud yang dicari? Karena dia punya 3 hal. Dan yang paling penting, Bapak Ibu, ketika Daud menjalani hidupnya dengan sungguh-sungguh, rekomendasinya itu bukan seorang nabi, rekomendasinya bukan seorang raja, tapi yang memberi rekomendasi adalah Tuhan Allah. Tuhan perintahkan sama kamu pergi ke Bethlehem, cari keluarganya Pak Isai, pilih salah satu anak yang kutunjukkan kepadamu dan urapilah. 7 orang lewat, hebat-hebat semua. Tetapi Tuhan bilang, bukan ini, bukan ini, bukan ini, yang terakhir ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini mengajarkan Bapak Ibu dan saya, supaya Bapak Ibu dan saya sebagai umat Tuhan di hari yang sekarang ini, mari kita menjalani hidup kita ini dengan baik. Jalani hidup kita ini dengan bermutu, jalani hidup kita ini dengan berkualitas. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi, belajar dari Daud. Kerjanya ulet, kerjanya tekun, kerjanya luar biasa. Bapak Ibu, hari gini kalau orang itu gak kerja ulet, gak kerjanya tekun, Bapak Ibu, gak akan jadi apa-apa. Jadi langsung saja. Jadi ketibal itu ya. Kalau kita malas-malasan di zaman sekarang, harus kerja keras, harus setia dengan pekerjaan, harus gigih dengan pekerjaan. Apalagi zaman-zaman yang sulit seperti ini, kalau kita hanya leha-leha kerja, kita tidak akan mendapatkan hal yang baik. Apalagi orang cari kerjaan, Bapak, nggak mungkin orang cari kerjaan kemudian cari yang paling malas. Ada nggak yang di sini orang yang paling malas sedunia? Lalu apa Pak? Mau tak jadikan anak buah saya? Hanya orang yang sudah konstan hidupnya. Kalau kamu cari anak buah, pasti cari orang yang tekun dan luar biasa, orang yang mau kerja keras. Iya, yang anak-anak muda ini. Anak muda malas-malas saja masih nggak payu, tinggal sana. Harus kerja keras. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih itu, seperti Raja Daud, biarpun desa, tapi soal penampilan dia nggak kalah. Soal penampilan dia tidak kalah. Dalam artian Bapak Ibu, bukan penampilan yang mewah, tapi dia bisa menempatkan diri dengan baik. Yang gereja ya Bapak Ibu, puji Tuhan nih kayaknya pakainya rapi semua. Kondangan aja kalah Bapak Ibu. Tapi kalau ke gereja pakainya kalah dengan kondangan. Mau menghadap Tuhan yang ilahi, mau menghadap Sang Raja yang mulia. Masa kalah dengan yang mau sumbangan? Masa mau ke gereja kalah dengan yang sudah dimasukin peti, Bapak Ibu? Mau peti pakai sepatu, pakai dasi. Dulu waktu hidup enggak. Ketika sudah mau dimasukin ke tanah, dipakai kebaya, pakai lipstik. Ini gereja enggak, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau dalam dunia pekerjaan ini kadang-kadang orang juga lihat penampilan. Kalau penampilannya nggak yakin, Bapak Ibu, mau ngelamar sebanyak itu ngapain? Terus rumus, baju soal, terus kemudian ngapur,
Harus dibujuin kemudian udah gak wangi lagi, jangan. Harus tetepi. Jauh seperti itu, Bapak. Tipe pekerja keras, orangnya luar biasa gigih, orangnya tanggung jawab. Dari segi penampilan hidupnya, dia bukan orang biasa-biasa. Dia kelihatannya luar biasa, walaupun dalam kesederhanaan. Orangnya biasa saja, tapi tampilannya luar biasa, elegan. Nggak kumus-kumus. Dan yang terakhir ini yang paling penting. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas. Orangnya tekun, orangnya luar biasa, orangnya kerja keras, penampilannya bagus, lalu ditambah lagi Bapak Ibu, imannya luar biasa. Dan orang yang seperti ini pasti dicari orang di dunia ini. Orang yang punya kualitas yang seperti ini pasti akan mendapatkan banyak hal yang terbaik. Apalagi sampai direkomendasikan Tuhan. Bapak Ibu nggak ngelamar saja orang pada nyari. Karena apa? Karena Bapak Ibu baik, orang kerja keras, orangnya rapi hati dan jiwanya, imannya kuat. Anaknya Pak itu loh, orangnya kerja keras, luar biasa. Gak rugi kalau jadi rambut kami. Wah, anak itu loh, anaknya rapi. Orang gila lu kan, orang gilai. Anaknya Bapak itu loh, itu imannya gak ampun, imannya itu segede gunung. Gak akan korupsi dan percaya pasti jelas. Nah, orang yang seperti ini Bapak Ibu di zaman ini pasti dicari orang. Dan Bapak Ibu dan saya belajar seperti Daud. Daud orang yang gigih, orang yang luar biasa, orang yang beriman tangguh, orang yang penampilannya sederhana tapi bagus. Dan dia dicari oleh Samuel untuk dijadikan raja di Israel. Dan yang lebih penting lagi, Tuhan yang kemudian merekomendasi dia. Bapak Ibu, kalau kita mau mengenai pekerjaan, misalnya rekomendasinya itu orang penting, Bapak Ibu kita langsung diterima. Lamar di PTA, kemudian ada rekomendasinya Pak Jokowi misalnya. Wah, itu nggak usah disuruh ngapa-ngapa, itu langsung masuk kerja. Ini yang rekomendasi Tuhan, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu kualitas hidupnya baik. Ketika Bapak Ibu menjalani hidup ini tidak paton jalan. Ketika Bapak Ibu dan saya menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan kerja keras, dengan penampilan yang bagus, dengan iman yang bagus, saya yakin dan percaya Bapak Ibu akan menjadi bagian penting bagi orang yang ada di sekitar kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita menjadikan pribadi kita bukan hanya bagus di luar, tetapi juga bagus di dalam. Jangan hanya casing, tetapi kemudian juga isi. Prinsipnya harus dua-duanya. Jangan dalamnya bagus, tapi kemudian menjalani hidup ini dengan seasal-asalnya. Jangan Bapak Ibu. Teman-teman Bapak Ibu punya duit banyak, disimpan di bank, di deposito, tapi Bapak Ibu kemana-mana pakai baju yang sobek. Saya ini orang susah, ada duitnya tak gunung, tak gunung. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup ini harus disyukuri. Maksud saya gini, mata kita ini sudah bekerja dengan baik, utak kita ini sudah bekerja dengan baik, tangan kita ini sudah bekerja dengan baik, kaki kita ini sudah bekerja dengan baik. Ayo diupah ini dengan sungguh-sungguh. Waktunya luluran ya luluran Bapak Ibu. Terima kasih ya kaki, kamu sudah baik, bagus sudah telan. Terima kasih ya tangan. Terima kasih mata tak kali ini sebelum tak paling alis apa itu ada tika atau apa daripada duitnya jamburan Bapak Ibu. Tak tuh bumi ada jamburan. Itu Bapak Ibu.
Bapak, Ibu, dan saya tidak boleh menjalani hidup ini hanya laton jalan. Laton jalani hidup, laton bekerja, begitu Bapak. Harus bekerja dengan sungguh. Laton menjalani hidup yang Bapak ini wae, jangan Bapak Ibu. Bapak Ibu masih bisa cantik, Bapak Ibu masih bisa ganteng. Jangan sampai bujune wah kok kentel kita makin dari bujune. Bujune kita ditandani itu pening gitu. Beda bakal harus tua itu selesai coba. Beda tambah wangi. Nah itu Bapak Ibu. Yang paling penting adalah iman harus bagus, iman harus berkualitas, supaya Bapak Ibu dan saya, kemudian memang luar biasa tadi. Wah itu hebat, itu luar biasa, itu kerjanya luar biasa. Pokoknya nggak naik itu. Oh itu luar biasa, orangnya sederhana tapi tampilannya luar biasa. Oh itu orangnya luar biasa, imannya kambuh sekali. Dia nggak mau neko-neko dan lain sebagainya. Dan orang yang seperti ini yang akan dicari. Orang yang seperti ini kata Tuhan, mata Tuhan tertuju kepada orang itu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, selamat menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kerja keras, tampilan bagus, hati imannya bagus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.